Perkenalkan, saya Ririn Watika dengan NIM akhir 134. Di sini video kami yaitu bertemakan hoax di media sosial sebagai tantangan perkembangan zaman dan urgensi kompetensi kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Melioti Disa Fitri dengan NIM 028. Perkenalkan, nama saya Dava Taufik Alsbar, NIM 019. Perkenalkan, nama saya Richard Arifali Pardede, NIM 09. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hafid dengan NIM 034 dari kelompok 2. Rencana gempa yang terjadi di Lebak ternyata dimanfaatkan sebagian orang untuk menyebarkan berita bohong hoax atau terkait dengan informasi COVID-19. Kita akan ke kasus pertama pemirsa. Kominfo ini mengangkat pemberitaan yang beredar di media sosial YouTube. Berita hoax tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat. Berita hoax. Seperti televisi dan radio masih menjadi pilihan masyarakat untuk mengonfirmasi berita-berita. Di era globalisasi dan revolusi digital saat ini, perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Media sosial telah menjadi ruang publik baru yang digunakan untuk menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan membangun opini. Namun, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan serius, salah satunya adalah maraknya penyebaran hoax dan berita palsu. Hoax bukan hanya persoalan informasi yang salah, tetapi juga dapat memicu konflik sosial, perpecahan, bahkan mengganggu stabilitas negara. Di era globalisasi dan revolusi digital saat ini, perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar dalam kehidupan bermasyarakat. Media sosial telah menjadi ruang publik baru yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan membangun opini. Namun, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan serius. Salah satunya adalah maraknya penyebaran hoaks atau berita palsu. Hoaks bukan hanya persoalan informasi yang salah, tetapi juga dapat memicu konflik sosial, perpecahan, bahkan mengganggu stabilitas negara. Di era digital seperti sekarang, arus informasi bergerak begitu cepat, melebihi kemampuan kita untuk memproses semuanya sekaligus. Media sosial memungkinkan kita terhubung dengan siapa saja, kapan saja, dimanapun. Namun, kemudahan ini membawa risiko besar. Oleh karena itu, kesadaran akan tanggung jawab pribadi sangat penting. Menjadi pengguna media sosial yang cerdas bukan hanya harus mengakses informasi, tetapi juga harus menyaring dengan kritis, menahan diri sebelum menyebarkan, dan selalu memeriksa kebenaran informasi melalui sumber terpercaya. Dengan kesadaran ini, kita bisa mengubah media sosial menjadi potensi masalah, sarana edukasi dan digital yang bermanfaat di masyarakat luas. Kita Sekian. cuma bisa viral cuma dalam hitungan menit di media sosial. Iya, dan terkadang setelah dicek kebenarannya itu hoax dan beritanya itu udah menyebar kemana-mana. Berarti masalahnya bukan cuma teknologi, tapi cara kita sebagai pengguna. Ya, benar sekali. Disinilah peran kita sebagai warga negara. Perkembangan zaman saat ini ditandai dengan keterbukaan informasi dan kebebasan berekspresi. Namun, kebebasan ini sering disalahgunakan. Banyak individu yang membagikan informasi tanpa verifikasi, bahkan terkadang sengaja menyebarkan berita palsu untuk kepentingan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan perkembangan zaman bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga moral dan karakter. Perkembangan zaman ditandai dengan keterbukaan informasi dan kebebasan berekspresi. Namun, kebiasaan ini sering disalahgunakan. Banyak individu yang membagikan informasi tanpa verifikasi, bahkan terkadang sengaja menyebarkan berita palsu seperti hoax untuk kepentingan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan perkembangan zaman bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga moral dan karakter. Tantangan terbesar bukan hanya datang dari teknologi itu sendiri, tetapi dari cara kita menanggapi informasi. Banyak orang membagikan berita
yang sesuai dengan opini mereka tanpa memeriksa kebenarannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis dan kebiasaan untuk memeriksa fakta menjadi semakin penting. Tantangan zaman bukan sekedar masalah teknis. Ini soal bagaimana individu bertindak dengan bijak, bertanggung jawab, dan beretika dalam dunia digital. Kita perlu membiasakan diri untuk berhenti sejenak, menganalisis, dan menilai sebelum menyebarkan informasi tersebut. Dengan membangun kebiasaan ini, kita tidak hanya melindungi dari berita hoax, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk masyarakat digital yang sehat dan kritis. Di era sekarang perkembangan zaman itu berkembang pesat ya, seperti yang di video ini, informasi itu gampang didapat, terus orang-orang percaya dengan berita-berita yang seperti ini, informasi yang mungkin belum tentu tepat, bisa jadi ini hoax dari salah satu pihak membagikan berita-berita yang tidak valid sesuai di lapangan gitu ya. Nah, menurut kalian tuh kenapa ya kok orang-orang itu bisa percaya dengan berita-berita seperti ini ya? Kalau menurut saya ya, mungkin karena judulnya provokatif atau sesuai dengan opini mereka. Gini, jadi orang itu berfokus pada informasi pendapatnya, bukan untuk cek faktanya terlebih dahulu gitu. Jadi mereka terpaku pada informasi pendapat tanpa harus mengecek fakta. Jadi gini teman-teman, kita tuh sebagai mahasiswa, kita itu dianjurkan untuk berpikir kritis mulai dari sekarang. Kita itu bukan siswa lagi teman-teman, kita itu harus bisa membedakan berita yang hoax dan yang fakta. Begitu teman-teman. Ya benar, yang disampaikan teman ini, Dava. Dalam menghadapi tantangan ini dibutuhkan kompetensi kewarganegaraan. Kompetensi kewarganegaraan mencakup 3 aspek utama, yaitu yang pertama pengetahuan kewarganegaraan, yang kedua keterampilan kewarganegaraan, dan yang ketiga sikap atau karakter kewarganegaraan. Kompetensi kewarganegaraan bukan hanya teori, tetapi kemampuan yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan kewarganegaraan membantu mahasiswa memahami hak dan kewajiban di dunia digital, termasuk batasan hukum dan etika dalam menyebarkan informasi. Keterampilan kewarganegaraan mengajarkan cara memverifikasi informasi, menemukan sumber yang valid, dan menilai konten secara kritis. Sementara sikap atau karakter kewarganegaraan membentuk kesadaran untuk bertanggung jawab sosial, menghargai perbedaan, dan menjaga persatuan. Dengan mengembangkan ketiga aspek ini, mahasiswa tidak hanya melindungi diri sendiri dari dampak hoax, tetapi juga bisa menjadi agen literasi digital, membantu teman dan masyarakat sekitar untuk menanggapi informasi secara bijak. Membangun opini yang sehat dan mengurangi penyebaran disinformasi. Tanpa kompetensi kewarganegaraan yang kuat, mahasiswa sebagai generasi intelektual justru bisa menjadi penyebar disinformasi. Sebaliknya, jika kompetensi ini yang dimiliki dengan baik, mahasiswa dapat menjadi agen literasi digital dan menjaga pemersatu bangsa. Oleh karena itu, penguatan kompetensi kewarganegaraan menjadi sangat penting di era digital saat ini. Mahasiswa tidak cukup hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga harus menjadi pengguna yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Setiap informasi yang diterima perlu disaring terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada orang lain. Sikap hati-hati ini merupakan bentuk tanggung jawab moral sebagai warga negara di ruang digital. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menjadi contoh bagi lingkungan sekitarnya. Ketika menemukan informasi yang meragukan, mahasiswa dapat mengajak teman-temannya sesama mahasiswa untuk melakukan pengecekan fakta, mencari sumber yang terpercaya, dan tidak mudah terprovokasi oleh judul atau konten yang bersifat sensasional. Dengan cara ini, mahasiswa turut berperan dalam menciptakan ruang digital yang lebih sehat, informatif,
dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, kompetensi kewarganegaraan bukan hanya menjadi bekal akademis, tetapi juga menjadi kemampuan penting dalam menghadapi tantangan zaman. Melalui pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang kuat, mahasiswa dapat berkontribusi dalam menjaga kualitas informasi di media sosial, serta memperkuat persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Di era sekarang memasuki perkembangan zaman seperti digitalisasi atau menggunakan aplikasi yang sangat canggih seperti AI ini. Dari berita tersebut, video itu bisa berupa hoax atau tiruan dari suatu aplikasi AI. Nah, kita sebagai mahasiswa itu harus menganalisis atau mencari sumber-sumber yang tepat untuk mengetahui itu berita yang valid atau tidaknya. Karena di luar sana itu banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengirim atau menginformasikan berita-berita hoax tersebut. Jadi, kita harus memilih-milih berita-berita itu dibaca dulu, mencari informasi yang benar atau tidaknya. Nah, jika kalau kita mau memposting suatu berita, kita harus jika kita pengen memposting suatu berita tersebut, kita harus mencari sumber-sumber yang sangat kuat. Tidak hanya tidak hanya meng-share atau menginformasikan berita-berita yang tidak valid karena bisa merugikan suatu pihak lain. Kalau dari sisi pengetahuan kalian, maksudnya apa ya? Jadi gini, mahasiswa itu harus tahu hak dan kewajiban dalam bermedia sosial. Di mana kebebasan berpendapat itu dilindungi, tetapi ada juga itu batas hukum dan juga etikanya. Oh, berarti kita sebagai mahasiswa ini harus bijak memposting kayak gitu ya, nggak asal posting sembarangan gitu ya ke media sosial biar pihak lain itu nggak termakan hoax gitu ya. Kalau dari sisi keterampilannya menurut saya tuh bisa dibilang cukup untuk meminimalisir berita yang hoax dan fakta gitu. Jadi kita itu harus gini, memverifikasi informasi dan juga mencari sumber yang terpercaya dan juga jangan mudah untuk terprovokasi sih. Dan dari sikap kita itu, kita tuh harus memiliki tanggung jawab dalam menggunakan teknologi ya. Karena kita tuh perlu bijak dalam menyebarkan informasi serta menghargai perbedaan antara lain. Dari gitu. Tanpa kompetensi kewarganegaraan yang kuat, mahasiswa sebagai generasi intelektual justru bisa menjadi penyebar disinformasi. Begitupun sebaliknya, jika kompetensi ini dimiliki dengan baik, mahasiswa dapat menjadi agen literasi digital dan penjaga persatuan bangsa. Dalam menghadapi tantangan hoax, nilai-nilai Pancasila menjadi sangat relevan. Sila kemanusiaan mengajarkan untuk tidak melibatkan kebencian. Sila persatuan menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa. Sila kerakyatan menuntut sikap bijak dalam menyampaikan pendapat. Nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan menjadi pedoman dalam menghadapi arus informasi yang cepat dan terkadang menyesuaikan. Sila kemanusiaan mengajarkan kita untuk berpikir empati sebelum menyebarkan informasi yang bisa merugikan orang lain. Sila persatuan menekankan pentingnya menjaga kesatuan bangsa, sehingga kita tidak mudah terpecah belah oleh berita yang salah atau provokatif dari luar. Sila kerakyatan mendorong kita untuk menyampaikan pendapat secara bijak dan bertanggung jawab, serta menghormati hak orang lain dalam berpendapat. Penerapan nilai-nilai ini sehari-hari terutama di dunia digital menjadikan mahasiswa sebagai teladan
bagi masyarakat, mampu menahan diri dari menyebarkan hoaks dan membantu membangun budaya yang sehat dengan membiasakan diri mengamalkan Pancasila. Setiap tindakan kita di media sosial menjadi cerminan karakter bangsa yang cerdas. Kita bertanggung jawab atas perilaku kita menyebarkan berita hoax. Mahasiswa adalah calon pemimpin bangsa. Jika sejak bangsa kuliah sudah terbiasa berpikir kritis, bertanggung jawab, dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, maka mereka akan mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Berarti nilai Pancasila masih sangat relevan ya pada zaman sekarang ini ya, seperti serba-serbi digitalisasi ya. Justru semakin relevan. Tantangan zaman berubah, tapi dasarnya tetap dibutuhkan. Makanya itu, pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting di perguruan tinggi. Karena bukan hanya mempelajari soal teori, tapi juga itu kayak membentuk karakter kita sebagai mahasiswa itu memiliki sikap yang tanggung jawab. Dan juga menghargai perbedaan dan menjadi warga negara yang baik. Oh, berarti walaupun di era digitalisasi ini, tetapi tidak meninggalkan nilai Pancasila gitu ya. Ya. Jadi gini teman-teman, nah sekarang ini kan banyak berita hoax yang beredar di mana-mana ya. Kita tuh sebagai mahasiswa harusnya bisa membedakan yang hoax dan yang fakta. Karena itu kita tuh dituntut untuk berpikir kritis mulai dari sekarang teman-teman. Kan merupakan tantangan bagi era kita. Berarti di zaman ini tantangan utamanya yaitu adalah penyebaran berita hoax kan. Ya. Nah, jadi itu ada kok solusinya. Itu solusinya ada di kompetensi kewarganegaraan itu sendiri gitu. Dan juga serta internalisasi nilai Pancasila melalui kewarganegaraan. Jadi kesimpulannya yaitu penyebaran hoaks di media sosial menunjukkan bahwa perkembangan teknologi harus kita imbangin dengan kompetensi kewarganegaraan yang kuat. Nah, melalui pendidikan kewarganegaraan ini di perguruan tinggi, mahasiswa diharapkan mampu menjadi warga negara yang baik, cerdas, kritis, dan juga bertanggung jawab. Kemudian juga bisa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Lebih dari sekedar teori, kompetensi kewarganegaraan harus diterapkan setiap tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan media sosial, setiap informasi yang kita terima maupun bagikan memiliki dampak yang nyata, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, namun juga bisa berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau konflik apabila tidak disampaikan dengan benar. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis, menverifikasi kebenaran informasi, dan bertindak secara bijaksana menjadi kunci utama agar kita tidak ikut menyebarkan hoaks. Nah, sebagai mahasiswa, generasi intelektual memiliki peran yang strategis, bukan hanya melindungi diri sendiri dari informasi yang salah, tetapi juga menjadi agen literasi digital bagi teman, keluarga, dan masyarakat luas. Dengan sikap bertanggung jawab, berpengetahuan yang cukup, dan keterampilan yang matang, mereka mampu mengedukasi lingkungan sekitar, mempromosikan diskusi yang sehat, dan juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kebenaran informasi. Dengan demikian, tantangan perkembangan zaman dapat dihadapi tanpa mengorbankan persatuan dan keutuhan bangsa. Teknologi harus dimanfaatkan untuk kebaikan, dan mahasiswa harus menjadi contoh nyata bagaimana menghadapi perkembangan zaman dengan cerdas, kritis, dan juga berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sebuah warisan bangsa yang harus dijaga dan diamalkan dalam setiap langkah kehidupan digital maupun nyata.